Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakih, NPM 21130230050 dari kelas 1B. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagian kelima, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pada pasal 17 sampai 31. Pada pasal ke-17, yang pertama, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Yang kedua, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Yang ketiga, evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Yang keempat, pramuka terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Hartir Nasional. Yang kelima, evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Hartir Nasional. Pasal 18, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Yang kedua, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal ke-19, yang pertama, sertifikat pembentukan tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Yang kedua, tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaannya. Lalu yang ketiga, sertifikat kompetisi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Lalu bab 4, kelembagaan, bagian ke-1 yaitu umum. Yang pertama, gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Yang kedua, satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan dan hartir. Pada pasal ke-21, gugus depan sebagaimana dimaksud pada pasal ke-20 ayat 2 huruf A meliputi gugus dengan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pada pasal ke-22, gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ke-21 meliputi gugus depan di lingkupan pendidikan formal. Yang kedua, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 meliputi gugus dalam komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi, kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pada pasal ke-23, hartir sebagaimana dimaksud pada pasal ke-20 ayat 2 huruf B terdiri atas hartir ranting, hartir cabang, hartir daerah, dan hartir nasional. Pada bagian keduanya, pembentukan dan pengurusan organisasi pada pasal ke-24, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pada pasal ke-25, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal ke-24 dapat membentuk hartir ranting. Yang kedua, hartir ranting sebagaimana pada ayat ke-1 dapat membentuk hartir cabang. Nah, pada pasal ke-26, hartir cabang sebagaimana dimaksud pada pasal ke-25 ayat 2 dapat membentuk hartir daerah. Yang kedua, hartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat membentuk hartir nasional. Pada pasal ke-27, kepengurusan hartir sebagaimana dimaksud dalam ayat ke-23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah hartir. Yang kedua, pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Bagian ketiga, hartir ranting, hartir cabang, hartir daerah, dan hartir nasional. Pada pasal ke-24, hartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat A. Pada pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Yang kedua, hartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Yang ketiga, hartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh pasal sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Yang keempat, kepengurusan hartir ranting
dibentuk melalui musyawarah ranting. Yang kelima, kepramukaan hartir ranting bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga merupakan forum untuk yang pertama, bertanggung jawab organisasi, yang kedua, pemilihan dan penetapan, lalu yang ketiga, kepengurusan organisasi hartir ranting, dan yang keempat, penetapan rencana kerja organisasi. Nah, pada ayat ke-29, hartir cabang sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf B maksudnya, merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten dan kota. Yang kedua, hartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Yang ketiga, hartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dibentuk melalui musyawarah cabang. Yang keempat, kepengurusan hartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Yang kelima, kepemimpinan hartir cabang bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga merupakan forum untuk yang pertama, penanggung jawab organisasi, yang kedua, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi hartir cabang, dan yang ketiga, penetapan rencana kerja organisasi. Pada pasal ke-30, hartir daerah sebagaimana dimaksud pada pasal ke-23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Yang kedua, hartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Yang ketiga, hartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dibentuk melalui musyawarah daerah. Yang keempat, kepengurusan hartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Yang kelima, kepemimpinan hartir daerah bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga merupakan forum untuk yang pertama, bertanggung jawab organisasi, yang kedua, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi hartir daerah, dan yang ketiga, penetapan rencana kerja organisasi. Pada pasal ke-31, hartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Hartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan pramuka lingkup nasional. Lalu hartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dibentuk melalui musyawarah nasional. Yang keempat, kepengurusan hartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Yang kelima, kepemimpinan hartir nasional bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga merupakan forum musyawarah tertinggi untuk yang A, bertanggung jawab atas organisasi. Yang B, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi hartir nasional. Yang C, perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan D, penetapan rencana kerja strategis organisasi. Mungkin sekian video singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.